Jadi Apa tuh? kalau mereka marah ya seketika itu yang marah. Kalau ngomong kamu Iya. jelek, kerjaan kamu jelek ya jelek gitu. Ya, Melbourne kan kota kedua ternyaman sedunia juga kan masih sekarang. Jadi ya memang nyaman, memang gak jauh kayak Bandung sih. Kalau lu Bagus. disuruh milih dari sekarang nih, lu milih Melbourne apa lu milih Bandung sih? Safa, gue mau nanya nih, lu kan udah ada setahun di sana ya, setahun di Australia. Gue pengen nanya nih, buat orang-orang Indonesia yang berminat untuk bekerja di Australia lah, lu ada saran, lu ada tips nggak sih, gimana supaya nyaman bekerja di Australia, supaya bisa apa namanya ya ya menjalani hidup di Australia itu dengan bekerja di sana itu gimana sih? Lu ada tipsnya nggak? Mhm. Yang tips yang pertama dan yang paling terpenting sih sebenarnya, banyak disepelekan tapi ini penting banget adalah bahasa. Hmm, Karena bahasa. ya bahasa Inggris itu penting banget dan kita kayak sebenarnya nggak bisa sih bahasa Inggrisnya yang biasa-biasa aja dalam dalam kutip, maksudnya bukan bukan Hmm. yang super atau kayak gimana, cuma, ya kita harus fasih gitu, parah ya kalau misalnya miskomunikasi antara, Hmm. Hmm. klien dan, kayak Hmm. gimana itu, jadi bahasa Inggrisnya memang harus fasih dan nggak bisa Hmm. kayaknya, kayak misalnya, "Aduh aku pengen melarikan diri ke luar negeri, bodo amat lah Hmm. bahasa Inggris aku kayak gimana, yang penting Hmm. aku di sana pokoknya asal bisa yes, no, asal bisa ngerti, pokoknya aku bisa hidup," gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Itu memang Oh gitu memang ya? kitanya berlatih, ya kita harus harus, banyak banyak belajar sebelum Hmm. pergi gitu. I Hmm. know learning by doing, tapi lebih baik lagi kalau kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dan lebih matang gitu sebelum, kita bekerja di luar negeri. Ya selain itu Hmm. administrasinya, visanya memang beda-beda. Jadi ada Hmm. juga, namanya working holiday visa. Nah, working Ya ada holiday visa bisa liburan itu sambil bekerja kan? Hmm. yang paling intinya yang paling mudah gitu untuk masuk, apa ya, ya salah satu yang mudah kalau, ada yang ingin, berkarir di Australia gitu selama Hmm. liburan, sambil liburan. Tapi itu juga Itu berapa lama sih tidak untuk visa working holiday itu? Verguso. Jadi, bisa, 1 bulan kalau nggak salah atau 2 bulan itu bisa, sampai 3 bulan. Nah jadi, eee, banyak yang, "Aduh aku apply Hmm. working holiday aja ah," gitu ya, tapi tidak Hmm. semudah itu karena, harus dimulai dari yang paling bawah dulu. Jadi pemerintah Australia itu ingin melihat, kita dari yang, mulai jadi farmer dulu. Kita sebelum Oh kayak jadi, apa ya, jadi waiters di restoran-restoran gitu, kan kita aduh gitu. pengen banget gitu sambil Ya. sambil kita karir, terus sambil, Hmm. di jam-jam kosong kita kayak freelance gitu, sambil Hmm. nyambil lah, nyambi gitu. Tapi ternyata ya tidak tidak mudah karena kita harus, apa ya, mungkin kurang pasti, berapa lamanya untuk kerja di farmer, tapi memang yang pertama kali yang harus dilakukan sebelum kita mau, ke jenjang yang lebih tinggi kerjanya itu harus di yang pedesaan banget dan jadi Ah, farmer kayak
metikin anggur, metikin apel, Mhm. dan ya kerja-kerja petani-petani lainnya gitu, petani Australia. Mhm. Setelah itu, kalau itu lulus, baru bisa naik lagi ke dekat kotanya, belum di kotanya banget. Jadi kalau mau di kotanya kayak di CBD-nya di Oke. Melbourne-nya memang Dan itu memang waktunya cukup lama gitu. kebijakan atau regulasi dari Australia ya? Iya, Dengan cara memang iya, harus dari bawah untuk yang working holiday ya? betul, betul. Regulasi Oke. dari, jadi mereka nggak bisa langsung pengen, ya istilahnya enak gitu di kota, Mhm. tapi kita merih dulu ya, Ya, harus ya, harus ya, ya. perih dulu di desa, Iya. jauh dari perkotaan, jauh dari supermarket dan Iya, lain-lain, iya, iya, yang iya. kilometer dari kota gitu. Dan Oke, nggak nggak segampang itu untuk mendapatkan pekerjaan juga gitu. Jadi, oke. eee ada teman, saya juga Hmm, ada cerita dari teman yang memang dia nekat ke sini hmm. untuk holiday visa, tapi dia terombang-ambing tidak dapat pekerjaan selama 3 bulan. Wow. Selama 3 bulan, bayangkan selama 3 bulan, karena hidup di sini tanpa tanpa penghasilan itu benar-benar berat. Berat. Rumah di Kecuali sini kecuali kalau tabungannya banyak lah ya. iya, kecuali kalau memang sultan, tapi ngapain sultan ngambil WNH ya, by the way. Iya, 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 benar. Jadi, kalau di sini rumah atau kosan atau flat atau studio itu mahal Hmm, banget. Jadi kalau hmm. nggak punya penghasilan, Lain ya seberapa susah nih? Lain seberapa nih untuk rate. rumah atau flat yang paling paling murah misalnya? Iya, rate-nya tergantung ya, maksudnya tergantung di mana kita hidup. Pasti rate Hmm. sama kayak di Indonesia juga, Bandung, Jakarta, Ya, Sumatera itu pasti beda. Tapi kalau sesuai dengan pengalaman gue sendiri, itu rate di suburb itu bukan kotanya ya, bukan metropolitan, hmm. itu di kisaran 250-an per eh 300-an, 360 per 2 minggu, itu yang paling murah. 360 per 360, 2 minggu, berarti sekitar 700-an lebih per bulan ya? Dolar. iya, heeh. Jadi, itu yang rumah paling sederhana, bukan rumah, itu kos-kosan yang paling sederhana, Hmm. dan ya cukup jauh dari kota. Kalau di kotanya sendiri udah bisa ribuan sih per 2 minggu tuh. Karena kalau di sini, dihitungnya per 2 minggu, nggak ada yang semingguan. Hmm. Jadi per 2 minggu kita bayar ke yang punya rumahnya itu, Hmm. kalau gue sendiri per 2 minggunya 180, 360. Iya, 180 per minggu, 360 per 2 minggu. Iya, jadi segituan. Hmm. Mhm. Dan kalau tanpa penghasilan di sini ya berat Cukup berat berat ya? segitu, Hmm. cukup berat segitu. Ya kalau kos-kosan di Indonesia kan kadang juga masih ada yang 700.000 yang Ya, per ya, bulannya gitu. Tapi ya. ya di sini per bulan 8 juta, ya kayak Iya. apartemen. Oh, iya. Kalau 8 juta di Indonesia udah dapat yang lumayan loh. Di Jakarta anggap Iya, yang 5 juta juga udah lumayan lah sebenarnya. i iya, kayak kosan bintang 5 lah, dapat segitu. Nah, terus apalagi tips Kalau yang di sini memang sangat kalau iya. kita yang harus kita siapin kalau mau kerja di sana apalagi selain tadi pemilihan visa, kita mau visa yang holiday atau yang visa yang Mmm, benar-benar untuk bekerja gitu ya. Kalau dengan holiday tadi syaratnya resikonya berarti harus yang memang dari bawah dulu gitu lah ya. iya, Terus kita harus persiapan terus buat bayar rumah gitu kan. Kalau bayar rumah perlakuan dan kita juga sebagai imigran gitu kan dari Indonesia itu gimana sih? iya, sebenarnya kembali lagi tergantung di mana kita ditempatkan dan di mana kita tinggal juga. Karena di sini, beda-beda gitu, jadi setiap suburb tuh ada, misalnya saya tinggal di Rosanna, Rosanna tuh, ya nggak terlalu banyak yang bulenya gitu, nggak terlalu banyak Hmm. orang aslinya, ada juga yang orang India, ada orang Malaysianya. Hmm. Sedangkan kalau di sekolah itu di Eltham, di sekolah gue itu, privilege banget,
disebutnya juga it's so white, jadi putih banget semuanya bener-bener nggak ada yang kayak gua atau dari Hmm. Afrika, India gitu. Jadi, ya perlakuannya juga setiap setiap, apa ya, setiap daerah beda-beda. Tapi sejauh ini kalau untuk, yang di kerudung gitu, nggak terlalu gimana-gimana, Hmm. alhamdulillah, masih dalam batas wajar, meskipun ya kadang kalau di kereta atau di mana, ya suka diliatin gitu dan lama Hmm. diliatinnya kayak, kenapa ya? Nggak bisa ngomong apa Kayak lu lihat gitu, mau gua colok mata lu gitu, nggak bisa ya Chan ya. karena bukan orang sini ya, eee, takut gimana ya, ya udah sabar aja gitu, kecuali kalau dia udah mulai nyentuh ya, udah harus Iya, dilawan iya, gitu ya. iya. Ya Iya, iya. ya udah fine-fine aja, tapi ya hidup di Australia, enak ya bukan enak gimana ya, nyaman karena memang di Australia adalah salah satu negara yang, imigrannya terbanyak gitu. Jadi Oh, colorful banget, jadi nggak semuanya hmm. putih, nggak jadi Oke. banyak juga orang-orang yang di luar dari Australianya, di luar bule-bulenya itu sendiri gitu. Jadi, ya menyenangkan menyenangkan hidup di sini, jangan takut kalau misalnya, "Aduh takut gimana ya di sana?" Ya sholat ya tetap Mhm. sholat, cuma ya kita harus apa ya, harus pintar-pintar cari tempat dan Iya, iya. sampai Waktu hari ya? ini gue belum pernah di sini. Belum pernah apa? Masjid, Oh gitu? Sama sekali nggak ada? belum pernah, tapi di CBD di Melbourne dan di Geelong ada, tapi keburu lockdown dan sekarang kalau mau ke sana harus booking dulu, by appointment dulu. Jadi, Oke. nggak bisa ke sana gitu. Jadi sampai sekarang belum kesampaian ke masjid dan kangen banget suara azan, azan subuh, kangen kangen dari toa bukan dari HP. Jadi Jadi ya selama ini harus dengerin adzan ya reminder-nya dari handphone ya? iya reminder-nya dari handphone, tapi kangen banget suara toa dari azan yang Allahu Akbar, Langsung ya. Allahu Akbar, Allah yang dari mana-mana. Bersautan ya? Iya bersautan. Iya, iya. Berarti so Ya far gitu. masih relatif aman lah ya kalau ada imigran yang pengen mencoba bekerja di Australia gitu ya, mencoba buat Iya apa betul. apa namanya mencari tantangan baru di Australia ya relatif lebih ya lebih lebih aman lah ya gitu ya dan nyaman mungkin ya. Mhm. Wah, wah, wah. Oke. Patut Iya nyaman dipertimbangkan tuh nyaman, kayaknya. terutama nyaman karena Melbourne iya, Melbourne kan kota kedua ternyaman sedunia juga kan masih sekarang. Jadi ya memang memang nyaman, memang memang nggak jauh kayak Bandung sih, cuma ya, eee, apa ya, Bandung Bandung KW super lah ini mah. Bandung kali super. Ya Kalau lu bagus disuruh milih nih sekarang nih, lu milih Melbourne apa lu milih Bandung sih? nggak bisa, ya boleh boleh. Eee, aduh nggak bisa soalnya Melbourne juga nyaman, Bandung juga nyaman, tapi kalau misalnya Bandung ada di Melbourne boleh deh. Bandungnya ada di Melbourne, Bandungnya dipindahin. Iya, orang-orang Bandungnya Aduh, ke Melbourne aja deh, pindah ya. soalnya nyaman-nyaman asli dan, vibes kalau kerja di sini tuh beda karena, eee, apa ya, di sini kita kita dilarang baper kalau kalau, kerja sama orang asing. Jadi Kenapa tuh? kalau mereka marah ya seketika itu yang marah. Kalau ngomong kamu jelek, Hmm. kerjaan kamu jelek ya jelek gitu. Ada beberapa temen juga yang sempat mewanti-wanti sebelum, gue ke sini kayak, "Jangan baperan kalau kerja di Oke. sana, kalau ada apa-apa," karena mereka komunikasinya bener ngomongin di belakang sama kolega yang lain, sama teman-teman yang lain nggak ada. Jadi diomongin langsung gitu, langsung di depan, "Kamu salahnya di sini bla 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 bla." Bagusnya kayak gitu, vibes kerja di sini tuh. Jadi mungkin kalau ada yang mau ke sini bisa menyiapkan diri juga mentalnya karena, Mental ya. kalau misalnya ya kalau misalnya kita, bagus ya bakal bagus gitu, bakal bakal Hmm. dipuji, nggak nggak
"Oh iya, ini bagus, tapi lebih bagus kalau kamu diem aja." Iya. Ya nggak ada yang kayak gitu-gitu. Jadi bagus Atau tuh enggak di depan ya bilang bagus, jelek gitu. ternyata ketika di belakang sama temennya bilang jelek gitu ya. Iya, jadi itu sounds so common, sangat sangat terdengar, aduh terkenal banget gitu, tapi di Iya, iya, sini iya. tuh, jadi mental sih, mental kerja yang dibangun di sini. Mental. Minimal harus ada di ATM itu kurang lebih, berapa berapa dolar gitu, ada minimalnya untuk masuk ke Australia. Mungkin ke negara-negara lain juga gitu ya, karena, Iya, 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 ada pemerintah batasan minimal, betul. memastikan bahwa kita nggak jadi gembel gitu di sini Iya, ya. istilahnya. Kita nggak Tidak menambah gelandang, gelandangan di negara mereka gitu ya. iya betul. Jadi memastikan bahwa kita punya uang yang cukup setidaknya untuk rumah, untuk makan Iya, gitu, iya, iya. Oke. Oke, gitu. thank you banget nih. Udah ngobrol-ngobrol, udah sharing nih, udah lama nggak kontak gitu kan. Thank you Iya, juga kemarin hadiah ulang tahunnya, kaget banget. Pulang sedikit dari kantor, ya kan, pulang dari kantor tiba-tiba nih, ini orang perasaan lagi di Australia kok ada hadiah ulang tahunnya nyampe dari ojek online nih, gua bilang gua bingung sebenarnya. Ini anak di mana nih sebenarnya? Sempat agak anjing merinding sebenarnya. pakai sihir. Oke, thank you Safa. Siap siap. Yuk. Siap, banyak. Salam buat keluarga, Om. Oke. Nah, itu guys, hasil obrolan gua sama saudara gue yang lagi di sana. Jangan lupa buat nonton YouTube channel Hardy G. Jangan lupa buat like, comment, share. Eh, biar gue makin semangat bikin videonya. Oke, thank you. Bye.